Bapak Ibu, saya membacakan ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dan dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dan dialah saudara perempuanku, dan dialah ibuku." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Markus 3 ayat 20 sampai 35. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Shalom. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samuel Debraya Sritoma. Saya mahasiswa teologi di Universitas Kristen Satya Wacana dan saya berasal dari Pekanbaru Riau. Dan saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Majelis serta jemaat karena berkenan menerima saya untuk praktik Komli 2 di GKJ Bisa ini. Sekian perkenalan singkat dari saya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, tema yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah melihat dengan iman. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa itu iman? Ya, iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan dan tidak ada keraguan. Tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di dalam ayat ini kita melihat Yesus bagaimana dia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penolakan dari keluarganya sendiri, mulai dari tuduhan dari ahli Taurat, bahkan penjelasan tentang siapa yang benar-benar merupakan keluarganya. Dalam bacaan ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya melihat dengan iman. Tidak sama seperti hal-hal yang seperti kayak keluarga Yesus itu dan ahli Taurat yang memandang Yesus hanya dengan mata fisik. Mereka memandang Yesus dengan hanya sebuah duniawi saja, tidak melainkan dengan mata iman. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita lihat pada ayat yang ke-20 ke ayat 20 dan 21. Ini menceritakan tentang bagaimana keluarga Yesus berpikir bahwa dia tidak waras dan mencoba mengambilnya. Mereka tidak memahami visi dan identitas Yesus yang sebenarnya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di sini keluarga Yesus melihat dengan mata fisik, dan penilaian duniawi saja. Mereka melihat Yesus sebagai anggota keluarga yang bertindak aneh. Bahkan melihat dengan iman berarti melihat melampaui perbuatan dari luar. Kita melihat dengan hati yang kita tuju, Bapak Ibu dan saudara terkasih. Pasti tentunya di dalam kehidupan kita pasti kita sering mengalami dari saudara atau kawan kita ketika kita ingin berkomunikasi dengan kawan atau ketika kita ingin menyampaikan sesuatu terhadap teman kita, pasti teman kita akan sering menanggapinya dengan hal sepele. Pasti dia akan katakan,
Masa iya begitu? Pasti dia tidak akan merespon dengan baik, Bapak Ibu. Itu sama halnya seperti keluarga Yesus dan orang-orang Yahudi itu yang menganggap Tuhan itu melakukan kuasa penyembuhan itu dengan kuasa setan, kuasa Beelzebul, Bapak Ibu. Tentu kita tahu bahwasanya Yesus itu melakukan kuasanya begitu banyak dengan dia menyembuhkan penyakit terhadap orang-orang yang buta sehingga bisa melihat. Dan kita bisa lihat kepada ayat yang sebelumnya, di ayat kedua dan pertama itu Yesus menyembuhkan tangan orang yang mati sebelah. Yesus cuma mengatakan, "Ulurkanlah tanganmu ke tengah," dan Yesus berkata, "Maka sembuhlah." Tetapi datanglah orang ahli Taurat memandang Yesus dengan sebelah mata, memandang Yesus dengan mata fisik. Dia mengatakan kepada Yesus, "Itu tidak ada. Itu dia menggunakan kuasa Beelzebul." Yang dimana kuasa Beelzebul ini ialah kuasa setan. Bukan orang-orang dari ahli Taurat saja yang memfitnah Yesus, bahkan keluarga sendiri menjauhi Yesus karena dia mengatakan dia adalah orang aneh, Bapak Ibu. Dan kita lihat pada ayat yang ke-23 sampai 30, ini menceritakan tentang ahli-ahli Taurat menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Kuasa Beelzebul ialah tadi kuasa setan, kuasa iblis. Tetapi luar biasanya Yesus, dia menganggap respon itu sebagai perumpamaan rumah tangga yang terpecah-pecah. Bahkan menegaskan bahwa dosa yang merusak Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ahli-ahli Taurat melihat Yesus melakukan mujizatnya dengan mengusir setan hanya dengan mata fisiknya dan hati yang keras. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan Yesus dan malah menuduhnya bekerja dengan kuasa setan. Melihat dengan iman berarti mengenali dan mengakui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, sama perumpamaannya dengan tentang sebuah pohon itu bercabang buah, dan ketika pohon itu didatangi oleh angin yang sangat kuat, pohon itu akan bergesekan satu sama lain sehingga menyebabkan kerusakan dengan batang pohon. Sama halnya Bapak Ibu, ketika kita ingin bercerita kepada saudara kita, keluarga kita, atau teman kita, pasti mereka itu akan slow respon, pasti mereka itu tidak akan menanggapi kita. Tetapi Bapak Ibu, walaupun mereka memandang kita dengan mata fisik, kita tidak perlu berkecil hati. Kita harus tetap memandang dia dengan mata iman, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita harus membuka hati kita untuk melihat karya Allah, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan dan pemahaman kita. Kita harus tetap membuka hati kita untuk melihat karya Allah yang lebih besar ke depannya. Karya Allah sudah besar pada hari ini. Kita tetap membuka hati kita harus tetap merendah supaya kita bisa melihat karya Allah ke depannya supaya lebih besar. Dan kita lanjut hingga pada ayat yang ke-31 dan 35. Ini menceritakan tentang keluarga Yesus dan saudara-saudaranya, yang dimana ketika ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk menemuinya, Yesus berkata bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudara-saudari dan ibunya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di ayat ini mengajarkan bahwa hubungan sejati dengannya tidak berdasarkan ikatan darah, tetapi berdasarkan ketaatan kehendak Allah. Melihat dengan iman berarti memahami bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah melalui iman dan ketaatan. Ini menuntut kita untuk melihat diri kita sendiri dan orang lain bukan hanya berdasarkan fisik atau sosial, tapi harus dari iman, Bapak Ibu. Sama seperti halnya ketika kita tuh menganggap teman kita itu adalah saudara kita, keluarga kita. Jangan harus kita bersatu darah dulu dengan orang tua dia baru kita menganggap dia itu adalah keluarga kita. Karena Tuhan Yesus membilang tadi, tidak harus berhubungan darah baru dia adalah keluarga kita. Berarti kita tuh harus tetap merangkul orang lain, Bapak Ibu. Walaupun orang itu menganggap kita hanya sebelah mata atau menganggap kita itu tidak ada, kita tuh harus tetap lebih merangkul dia. Kita anggaplah dia seperti keluarga kita. Makanya
banyak Bapak Ibu kita membuka hati kita untuk melihat kuasa Allah lebih besar untuk kedepannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih, seringkali dalam hidup kita tindakan atau keputusan kita disalahpahami oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin mereka melihat kita dari segi duniawi dan tidak memahami panggilan atau misi Tuhan yang diberikan kepada kita. Namun kita harus tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja melalui kita. Janganlah ada capek-capeknya kita Bapak Ibu berbuat baik kepada orang, walaupun orang itu menganggap kita sepele atau orang itu menganggap kita dia nggak ada apa-apanya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja melalui kita. Jadi sama halnya seperti apa yang kita perbuat itu yang kita tuai. Jadi jika kita berbuat baik, kita pasti akan mendapatkan hal yang baik kemudian hari. Walaupun hal baik itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Namun kita harus tetap teguh dalam iman dan percaya bahwa Tuhan bekerja melalui kita. Melihat iman berarti kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, rencana yang lebih indah untuk kedepannya Bapak Ibu Saudara. Meskipun orang tidak dapat melihatnya, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, melihat dengan iman berarti mengenali dan mengakui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan di dalam kehidupan kita, di dalam dunia sekitar kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus membuka hati kita untuk melihat karya Allah, meskipun itu tidak sesuai dengan harapan atau pemahaman kita. Terkadang cara kerja Tuhan ini berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kita minta A, rupanya Tuhan bekerja melalui karya dari B. Jadi oleh karena itu, marilah kita belajar untuk lebih taat terhadap tuntunan Roh Kudus dan mengakui karyanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, melihat iman berarti memahami bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah melalui iman dan ketaatan. Sama seperti hal yang tadi dikatakan Tuhan, tidak harus berhubungan darah dulu baru dia bisa kita anggap keluarga kita. Kita tuh harus tetap merendah, membuka hati kita untuk orang itu, walaupun orang itu memandang kita hanya sebelah mata, walaupun orang itu memandang kita buruk, Bapak Ibu. Ini menuntut kita untuk melihat diri kita dan orang lain bukan hanya dari segi fisik, sosial ataupun dari mata yang tidak iman. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah dan hidup sesuai dengan ajarannya, menunjukkan bahwa kita adalah anggota dari keluarga rohani Yesus. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk hidup dan bertaat kepada kehendak Allah dan memperlakukan sesama kita seperti bagian dari keluarga Allah. Jadi kita perlakukanlah saudara-saudari kita atau teman kita itu sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita berusaha untuk melihat dengan iman dalam setiap aspek kehidupan kita. Tetaplah teguh dalam iman meskipun kita disalahpahami oleh orang-orang dekat kita, oleh orang-orang luar. Walaupun kita disalahpahami, kita harus tetap teguh di dalam iman dan kita harus tetap melihat mereka dengan iman, Bapak Ibu. Kita ini dituntut untuk meneladani Kristus dan menanggapi atau merespon kesalahpahaman dari orang lain atau orang di sekitar kita. Karena melihat dengan iman artinya kita membuka hati kita untuk mengenali dan mengakui pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, marilah kita selalu mengingat bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah yang sejati dan melalui iman dan ketaatan kepadanya. Amin.